Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Om Tante. Shalom anak-anak muda. Shalom. Shalom. Yang shalom boleh bangkit berdiri sama-sama dengan saya. Boleh lihat kiri, lihat kanan. Kalau bisa dijangkau disalam. Kalau kurang bisa dijangkau dilambaikan tangan. Katakan haleluya, senang berjumpa di tempat ini. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum mulai kita tundukkan kepala, kita satu hati kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang berlimpah dalam ibadah satu dan ibadah kedua. Dan kami percaya ibadah ketiga lawatan Tuhan juga luar biasa terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang dalam perjalanan ke tempat ini tibakan tanpa kurang satu apapun. Dan setiap kami yang sudah hadir di tempat ini, kami siapkan hati kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya hanya bagi nama Tuhan. Segala hormat, segala pujian, segala syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Mari kita kecap kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Dia baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Haleluya. Bersama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami rasakan hari demi hari Engkau Allah penolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi bersama-sama katakan. Syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi
selamanya. Kami percaya Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama katakan selamanya. Yang umat pemenang katakan amin. Mari serukan nama Tuhan. Serukan nama Tuhan, katakan haleluya. Dengan iman sama-sama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lagi katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bersama umat Tuhan maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama lambaikan tangan, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman yang kuat katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari sama-sama nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Mari tepuk tangan sama-sama biar pusing memuji Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan menyerukan nama Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Segenap hati kami berkata kepada Tuhan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Boleh angkat tangan sama-sama katakan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Hanya nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ini iman kami Tuhan berkata, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, hanya nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus.
Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Umat Tuhan saja katakan, hanya. Mari jemaat ibadah ketiga lebih kenceng lagi jemaat Tuhan. Berpengharapan. Katakan lagi, hanya. Selangkah lagi sama-sama katakan, oh hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber ya Tuhan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya padamu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Umat pemenang katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya roh kita menyala-nyala terus untuk melayani Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam penyembahan. Tapi terlebih dahulu kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebab itu waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-hamba Tuhan yang akan mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Shalom saudara, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur juga Tuhan kami masih ada hingga hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga berkati kami semua yang memberikan persembahan Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan, Tuhan boleh buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi yang terbaik Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Terus kita menyembah Tuhan, terus kita tinggikan nama Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan.
dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, oh Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Kau yang ku Yesus yang kami andalkan, hanya Yesus yang kami muliakan, kami butuhkan. Sekali lagi kita akan pujian ini, katakan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, ya Tuhan, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, katakan, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, Kau yang ku andalkan. Hanya Kaulah satu-satunya Tuhan, Kau gunung batu kami, Kau pengharapan kami, perisaiku, kota benteng yang teguh. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh haleluya, haleluya.
nyatakan Yesus, hanya Yesus. Mari sama-sama katakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Mari umat Tuhan katakan, Kaulah sandaran, gunung batu dan. Kau dengar ucapan doa kami Tuhan. Ini umat-Mu datang Tuhan, datang di hadirat-Mu kami berkata, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan Bapak Ibu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sekarang dan selamanya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita akan puji ini sekali lagi. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Satu-satunya yang kuat. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba Tuhan Bapak Lena Samuel Pati Nasarani bagi firman Tuhan di tengah-tengah kita. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Tuhan yang menyembuhkan kami pada waktu kami sakit. Tuhan yang sudah memulihkan keadaan kami. Dan hari ini kalau kami ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Bapak terima kasih. Tuhan sudah urapi hamba-Mu dalam memandu kami dalam pujian penyembahan yang berkenan kepadamu. Saatnya juga Tuhan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk dilawat dan diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami sambut kebenaran ini. Haleluya. Yang diberkati katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelayan-pelayan Tuhan masih semangat? Haleluya. Sudah 3 kali saudara-saudara sekalian. Tadi saya bertanya kepada Pak Win, apakah teman-teman saya yang jadi WL, singer, pemain musik, apakah mereka juga 3 kali? Iya katanya saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap memberkati kita, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Amin saudara. Ya, 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. 7 ayat saudara-saudara sekalian. 2 Timotius 3 10 sampai 17. Saya ayat 10, saudara ayat yang ke-11 dan seterusnya kita bergantian. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku,
kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sama-sama, dengan demikian, tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Betul? Ini kebenaran, saudara-saudara. Saudara sering membacakan ini. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara mau bertumbuh imannya, maka tidak ada cara lain. Saudara harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang juga saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa iman juga timbul karena apa? Penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara harus pahami ini. Masalah persoalan yang timbul kadang-kadang Tuhan izinkan kepada kita, itu membuat apa? Membuat iman kita semakin bertumbuh. Kalau tidak ada masalah tidak mungkin kita punya iman tidak mau bertumbuh, itu tergantung kita. Menghadapi masalah itu harus begitu. Jadi cuma harus dipahami bahwa bukan saja iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus, tapi iman timbul karena penderitaan, karena masalah, karena tekanan-tekanan hidup yang dialami, yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, belajar dari Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, kita bisa menghadapi penderitaan, persoalan, masalah dengan cara apa? Dengan masalah yang kita hadapi, dengan persoalan yang Tuhan izinkan kepada kita, dengan penderitaan yang kita dapatkan, saudara-saudara sekalian, Paulus mau mengajarkan beberapa hal penting kepada kita dengan perantaraan anak rohaninya yang bernama Timotius. Mari kita baca ayat yang ke-11. Ayat 11, kita baca dulu saudara-saudara sekalian. 3, 4. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan. Lihat, Paulus menghadapi masalah yang sangat luar biasa loh. Di setiap tempat dia menginjil, di setiap tempat Tuhan taruh di situ, pasti ada penderitaan dan masalah di situ. Di Listra ada masalah, di Ikonium ada masalah, dan juga di beberapa tempat di Ikonium, Listra, dan juga Antiokhia, semua ada masalah. Tapi apakah sampai di situ saja? Enggak. Tuhan memberikan solusinya kepada Paulus, sehingga pada ayat yang terakhir berkata, Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Apa yang saya mau angkat kepada saudara-saudara sekalian? Yang pertama, tetap beriman. Tuhan pasti sanggup melepaskan. Amin saudara. Nah, pada waktu saudara punya masalah, pada waktu saudara punya persoalan, saudara yakin enggak? Saudara percaya enggak Tuhan pasti melepaskan itu? Amin.
Nah, Ibrani 11 ayat yang pertama jelas sekali Alkitab berkata iman timbul dari, coba diklik Ibrani pasal 11 ayat yang 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, gitu kan? Coba baca. Tadi waktu saya makan di atas, saya diberitahukan bahwa ada anak gembala di sini. Jadi Single itu anak gembala, saudara-saudara sekalian. Jadi kita nggak boleh salah ya. Jadi ya Mbak, siapa namanya, Pepe ya? Keke, Mbak Keke baca dulu deh ayat yang 11. Oh sorry, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita beriman, percaya enggak pasti Tuhan sanggup melepaskan saudara dari masalah itu. Kalau saudara percaya, itu iman. Tidak melihat tapi percaya. Ada masalah tapi yakin Tuhan menyembuhkan. Ada masalah pasti yakin Tuhan berikan solusi yang terbaik bagi kita. Itu iman. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak lihat namun percaya. Tidak kita lihat namun yakin Allah pasti memberikan solusi yang terbaik kepada setiap kita orang percaya. Yang setuju katakan amin. Ini kan iman, Pak. Makanya tetap beriman, Tuhan sanggup dan pasti sanggup melepaskan kita. Apa yang dialami Paulus itu memberikan penegasan kepada kita. Kita memang tidak luput dengan apa yang namanya penderitaan. Apa yang dialami Paulus itu menegaskan pada saudara dan saya bahwa kita tidak luput dengan apa yang namanya persoalan. Kita tidak luput dengan apa yang namanya masalah, tekanan hidup. Namun ada satu hal yang pasti terjadi. Tuhan pasti sanggup melepaskan dan menolong kita dalam keadaan apapun yang menimpa kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan berikan mujizat yang luar biasa. Sampai dapur api pun tidak bisa mengalahkan dia. Sampai goa singa pun tidak bisa mengalahkan dia. Itu masalah yang besar. Tapi Tuhan ada di situ. Yang tadinya 3 bisa jadi 4 orang. Yang tadinya mulut singa begitu lapar. Tapi karena ada Tuhan bersama dengan Daniel, maka masalah bisa ada, bisa terjadi. Tapi Tuhan luputkan kita dari berbagai macam masalah. Amin saudara. Di Danau Galilea, siapa yang tahu beberapa tahun yang lalu itu ombak besar bersama dengan murid-muridnya. Tapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya begini, tenang, aku bersama-sama dengan kamu. Dan lihat baik-baik, pada waktu dalam keadaan masalah itu, lihat, Yesus dalam keadaan tertidur. Itu Tuhan izinkan terjadi masalah. Dia tertidur. Tapi apa yang segera dilakukan oleh murid-muridnya? Harus segera membangunkan Yesus untuk menyelesaikan persoalan masalah tersebut. Dengan kata lain, saudara harus undang Tuhan dalam hidup saudara. Saudara harus membangunkan dia dalam hidupnya. Bangunkan dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saudara sekalian, ingat peristiwa itu. Jelas, Galilea, Tiberias, Genesaret, itu nama kota yang sama. Satu tempat. Saudara-saudara sekalian, pada waktu gelombang badai menerpa kota tersebut, perahu mereka murid-murid, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mungkin Paulus berkata, Petrus berkata, ayo buang air, masuk lagi, buang air, masuk lagi. Bisa-bisanya Yesus tertidur di buritan. Yesus tertidur di buritan, itu menandakan bahwa masalah besar ada menimpa setiap kehidupan murid-muridnya. Kurang dekat apa mereka sama Yesus? Tapi kadang-kadang Yesus izinkan masalah itu terjadi dalam hidup mereka. Dekat sekali. Om Petrus bilang, bantu dong Yohanes. Bantu dong, buang air, masuk lagi. Buang air, masuk lagi.
Bisa-bisanya Yesus tertidur ya. Seakan-akan Tuhan mau berkata kepada mereka begini, oke silakan, dengan kekuatan kamu bisa enggak? Dengan kekuatan kamu bisa enggak? Enggak bisa. Oh, Petrus sadar, ada Yesus yang tertidur di sana. Ada Yesus yang tertidur di sana. Baru Petrus pergi. Petrus membangunkan Yesus dan dia berkata, Guru, tidak pedulikah kalau kami binasa? Pada waktu itu Yesus segera bangun. Dan Alkitab bilang, dia menghardik angin tersebut. Dan seketika itu juga angin pun redalah, danau pun redalah. Betapa kita juga menghadapi masalah-masalah tersebut. Tapi kadang-kadang kita lupa akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Anugerahnya sangat luar biasa bagi setiap kita. Anugerahnya sangat mempesona setiap kehidupan kita. Lagunya gimana tuh? Anugerah yang mempesona tuh. Ya. Karyamu sungguh ajaib. Umat lagi sungguh besar. Ada yang apa lagi ya? Musik bisa kasih lagu itu? Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu angkat hatiku. Ayo sekali lagi, yuk. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu angkat hatiku, membuatku berharga. Petrus terpesona dengan keajaiban Yesus. Pada waktu dia menghadapi masalah besar di Danau Galilea, dia membangunkan Yesus. Seolah-olah Petrus berkata, hebat Tuhan ya. Dengan kekuatan kita tidak mampu untuk melaksanakan masalah itu, menyelesaikan masalah itu. Perlu Yesus, perlu dibangunkan Yesus untuk menghadapi persoalan dan masalah yang sangat berat itu. Sungguh ajaib, sungguh mempesona dia dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetap beriman, Tuhan sanggup melepaskan kita. Saudara mungkin menghadapi sakit penyakit yang sudah berbulan-bulan. Sudah bertahun-tahun mungkin. Dokter mungkin sudah hands up, angkat tangan. Ada satu berita sukacita kepada saudara. Yesus ada di tempat ini untuk bisa menyembuhkan yang mungkin bagi dokter, yang mungkin bagi kita mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebab itu tetap berharap dan jangan ragukan kemampuan Allah untuk dapat menolong kita sekalian. Tuhan punya cara, berbagai macam cara untuk bisa menyelesaikan persoalan saudara. Tetap beriman Pak, tetap beriman Bu. Mungkin hari ini engkau terikat dengan masalah apapun, utang piutang. Allah bisa sanggup membuat mujizat bagi setiap kita. Melepaskan saudara daripada keterikatan itu. Pintu-pintu mungkin sudah tertutup untuk tidak bisa membuat mujizat bagi Tuhan. Tapi ada satu pintu yang Tuhan bisa buka, yaitu pintu anugerah dalam setiap kehidupan saudara. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu
mempesonaku. Selalu dan selalu ku angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Lagi sekali. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sudah banyak contoh dalam Alkitab Tuhan melepaskan orang-orang yang dikasihinya dari beban yang sangat berat. Dan Tuhan juga akan melepaskan saudara siang hari ini. Tetap beriman, Tuhan sanggup melepaskan saudara dari beban apapun yang saudara hadapi. Yang kedua, ayat yang ke-14. JJ bisa bantu saya baca lagi? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Tetap berpegang kepada kebenaran yang sudah engkau terima dan engkau yakini. Luar biasa. Yang kedua, tetap berpegang kepada kebenaran. Penderitaan biasanya kepada seseorang, kuatnya iman saudara tergantung saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang ada tawaran-tawaran yang menggiurkan kita sehingga kita bisa lari kepada godaan-godaan dunia yang sangat menyesatkan. Teman kita berkata, kamu pergi ke situ, ada orang pintar di situ. Jangan tergoda dengan masalah-masalah tersebut. Kamu pergi ke situ, ada nenek-nenek di situ. Yang kalau sembur-sembur, pasti pulang dengan kekuatan baru. Itu cuma sementara. Tetap berpegang kepada Tuhan. Jangan ambil jalan pintas. Jangan mengandalkan hal-hal duniawi. Andalkan Tuhan saja. Amin saudara. Andalkan Tuhan saja. Saya menyampaikan ini kepada saudara. Dan saya tetap pelajari bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Sementara orang yang mengandalkan kekuatan tangannya sendiri terkutuk. Yeremia 17 ayat 5-8 itu jelas sekali mengatakan kepada kita. Klik sebentar Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ini tetap saudara pegang kebenaran atau tidak? Mari baca sama-sama 3-4. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia terus. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang. Ia tidak akan mengalami datangnya. Ia akan tinggal di tanah angus di padang. Di negeri padang asing yang tidak. Itu bahayanya. Hasil daripada ayat yang kelima saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Itu hasilnya. Saudara tidak punya apa-apa. Tapi saya kaya. Enggak. Ini firman Tuhan yang amin. Saudara bagaikan ada di semak bulus. Di padang belantara. Saudara tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik. Saudara akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah berkata aku hebat. Terkutuklah orang demikian. Tapi yang berbahagia ini ada pada ayat yang ke-7. Mari baca bersama-sama. 3-4. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Terus, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air
Dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak kering, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin saudara. Luar biasa. Pak, Bu, saya mau beritahukan ini kepada saudara. Bapak-bapak yang mungkin umurnya sudah lebih tua dari saya, dengan segala kerendahan hati, saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu. Mari apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Pak, saya direktur sebuah perusahaan besar. Tidak menjamin kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan. Pak, saya orang yang dihormati, tidak menjamin kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan. Tapi Pak, saya cantik. Oh, apalagi itu. Terus kita sombong. Bagus-bagus Tuhan gak kasih jerawat. Oh, Tuhan kasih jerawat, masih bersyukur. Daripada dia kasih bisul, lebih bahaya lagi. Saudara-saudara, makanya jangan sombong. Jangan sombong. Saya juga merasa diri saya ganteng. Tapi saya gak boleh sombong. Ada yang lebih ganteng dari saya, Pak Willy. Jadi gak boleh sombong. Pak Willy juga gak boleh sombong. Karena dia lebih ganteng dari Pak Willy, Pak Win. Jadi tidak boleh sombong, saudara-saudara sekalian. Amin, saudara. Tidak boleh. Saudara merasa diri cantik, ya udah bersyukur. Yang berkata saya cantik, ya ilah, ya masih muda, masih 17 tahun, 20 tahun, masih cantik. 30 tahun sudah mulai pudar itu. 40 apalagi. 50. Luar biasa. Tuhan memang sayang kita semua, saudara-saudara sekalian. Amin, saudara. Tidak ada perlu kita sombongkan, saudara-saudara sekalian. Oh, hidup kita ini seperti uang kok. Yang sebentar kelihatan selesai. Makanya kita masih bisa hidup sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu bersyukur loh, saudara. Terus saudara berkata, saya masih muda, masih panjang. Belum tentu juga. Masih muda, banyak orang yang meninggal mati muda. Hairil Anwar, seorang sastrawan hebat terkenal. Dia berkata apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Mati muda. Tidak ada yang bisa disombongkan dalam hidup ini, saudara. Tidak ada yang bisa sombongkan. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa disombongkan. Paulus itu hebatnya kayak apa? Sebelum dia bertobat namanya dari Saulus menjadi Paulus. Waduh, kejam. Kejam. Membenci orang-orang percaya. Oh, satu kali dijamah Tuhan selesai hidup lu. Makanya sekarang ini kita apapun yang terjadi, oke. Tuhan berkata dalam kitab Korintus, kalau aku ada sebagaimana aku ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak boleh ditambah oleh apapun. Karena kekayaan, tidak bisa. Karena saya hebat, tidak bisa. Saya baru membaca satu artikel, seorang dokter yang ternama, hebat. Dia merasa semuanya dia punya apapun, terkaya. Dia dipanggil Tuhan dan waktu masih muda, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah akhir-akhir hidupnya baru dia berkata, aku butuh Yesus dalam hidupnya. Selesai hidupnya. Saudara butuh Yesus dalam hidup saudara. Amin, saudara. Saudara butuh Tuhan dalam hidup saudara. Kita nggak bisa mengandalkan siapapun. Alkitabnya sendiri bilang loh, terkutuk. Kalau kamu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, mengandalkan perusahaan lo. Saya tidak membenci orang-orang yang punya perusahaan mewah, hebat. Silakan saja. Itu berkat yang saudara terima dari Tuhan. Silakan pertahankan, jaga itu dengan sebaik mungkin. Dengan hidup mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan sombong. Jangan sombong. Harusnya firman Tuhan ini saya kasih buat yang kedua, yang tadi agak banyak ya. Saudara-saudara sekalian. Tapi ini bonus buat saudara. Saudara pulang dengan kekuatan baru. Terus gimana Pak? Terlalu keras, enggak. Ya kita ini kan menyampaikan apa yang dikasih tahu Tuhan aja loh. Ya persiapan saya semalam juga, ya ini aja yang Tuhan kasih buat kamu, sampaikan aja di Philadelphia. Masalah mau diundang, nggak ada undang lagi, urusan lain lah. Tapi saya percaya Pak Win, Pak Willy, Pak Sam, Harnadi, itu orang-orang terbaik saya tuh. Jangan sombong. Amin Pak.
Kita punya anak-anak semua sehat-sehat, diberkati. Ucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Tidak ada yang dapat kita banggakan selain Tuhan. Yang membuat kita beda dengan orang tua apa sih sebenarnya? Pada waktu saudara dikatakan gini, hebat ya kamu ya, hebat ya kamu ya. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara berkata begini, semua karena Tuhan. Pada waktu saudara dipuji-puji orang, tidak ada pujian yang membawa kepada kebenaran. Tidak. Saudara akan berkata semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Tapi orang dunia, semua karena kamu hebat ya. Nama siapa dulu bapak gua? Karena gua sekolah di luar negeri. Karena gua S1, S2, S3. S mambo. Nggak bisa. Saya nggak bangga dengan gelar kependetaan saya. Nggak, saya banggakan itu. Tidak bangga dengan S2 saya. Nggak bangga dengan itu. Yang saya bangga saya tetap ada di hadirat Tuhan. Itu. Saya bisa hidup tanpa gelar kependetaan saya. Bisa. Saya bisa hidup tanpa gelar master teologi saya. Bisa hidup. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kuliah bisa di mana-mana kita. Cari universitas yang ternama. Bisa. Saya bilang kepada anak saya, meskipun dia lulusan terbaik di London School, saya bilang jangan sombong nak, oleh karena masalah-masalah cuma itu aja. Enggak boleh. Yang membuat kamu kuat melayani Tuhan. Tuh, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, enggak perlu sombong. Bang, gak usah marah-marah Pak, enggak marah nih. Emosi dikit aja saudara-saudara sekalian, supaya kita benar di hadapan Tuhan. Pegang kebenaran dalam setiap hidup saudara. Saya pernah khotbah Pak, di lantai berapa tuh, Jalan Medan Merdeka. Aduh, kita nggak dipandang Pak. Waktu itu saya datang pakai dasi, pakai batik, nggak dipandang. Mungkin masih kalau muda itu masih berapa tahun, atau sebelum COVID saya khotbah. Aduh, biasanya Pak, ya nggak boleh sombong. Biasa kalau saya khotbah di persekutuan tersebut, palingan 3 bulan, 4 bulan orang sudah undang lagi khotbah. 5 bulan sekali, 6 bulan sekali. Tapi pada waktu saya menyampaikan khotbah, dia nggak undang lagi. Saya lihat jadwal saya 1 tahun 8 bulan nggak undang-undang. Waduh, kenapa, ada yang salah kah? Akhirnya pada waktu 2 tahun kurang 1 bulan, apa 1 minggu, apa 1 bulan, 2 tahun dia telepon saya, Pak bisa melayani enggak? Saya akan tulis setiap koordinator. Saya oh bisa. Oh saya datang lagi pakai jas. Waduh, saya khotbah keras banget. Sampai sekarang udah diundang lagi. Udah apa lah saudara-saudara sekalian. Ya enggak apa-apa. GBI Horizon masih pakai saya. Saudara sekalian, ya udah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi andai kata pun saya nggak dipakai di sini udah nggak apa-apa, mungkin tugas saya udah selesai. Nggak ada yang perlu kita sombongkan. Nggak ada. Paulus bilang begini, dari sekian banyak rasul, aku rasul yang paling hina. Aku rasul yang tidak ada apa-apa. Paulus loh yang ngomong kayak gitu. Rasul besar itu. Rasul hebat itu. 12 kitab dia tulis yang kita pegang sebagai Alkitab. Satu masih tanda tanya, kitab Ibrani itu masih tanda tanya. Masih merupakan sesuatu hal yang ya masih berdebat lah siapa ini. Tapi 12 kitab kita pegang sebagai Alkitab, itu Paulus yang tulis. Dia bilang begini, dari sekian banyak rasul, aku rasul yang tidak ada apa-apanya, hina. Waduh hebat, kerendahan hatinya sangat luar biasa. Kita harus belajar seperti itu. Orang berkata apapun, ya kamu begini ya. Kalau kita dihina enggak apa-apa saudara, enggak apa-apa. Jadi kita ngomong-ngomong Pak ya, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasih pipi kanan. Setelah itu, ya jangan lagi dong. Nanti mah kiri dan kanan. Setelah itu ya gak boleh lagi. Tuh, kita tuh katakanlah kekristenan kan tinggi sekali loh. Kekristenan tinggi sekali loh. Apa yang tidak tinggi dalam kekristenan? Masalah pernikahan. Dia sifatnya monogami. Apa? Monogami, udah. Monogami itu apa? Ya udah hak punya satu suami, satu istri. Susah kan? Kalau mereka 4, ya biarin aja. Satu bosan pergi ke sana. Bosan dengan B ke C. C bosan D, balik lagi A, B, bosan dia. Kita kan nggak bisa.
Satu. Only one. Waduh. Makanya bapak-bapak ya, kalau jalan-jalan ke mall ya, pakai kacamata kuda. Kalau orang bilang, udah nggak usah. Udah ingat istri di rumah aja. Amin tuh. Amin saudara. Nah Bapak, kita juga bermasalah dengan masalah-masalah itu. Udah iblis tahu kita punya kelemahan masing-masing. Cuma kita tutup kelemahan itu oleh kuasa darah Yesus saja saudara. Tuhan tahu setiap kelemahan saudara. Tuhan tahu setiap kelemahan saya. Tahu. Dia mengerti. Saya tutup rapat-rapat itu. Kuasa darah Yesus. Apa Tuhan tidak tahu kelemahannya Pak Wi? Tahu. Apa Tuhan tidak tahu kelemahannya Pak Wi? Tahu. Tuhan tidak tahu pendeta Samuel punya kelemahan? Tahu. 18 tahun yang lalu saya pernah jatuh dalam dosa. Saya ngomong aja nih, baru di sini saya ngomong nih. Itu yang membuat saya terpuruk habis-habisan. Itu 18 tahun yang lalu. Hancur-hancuran. Tuhan sudah angkat sampai porsi yang luar biasa. Jatuh. Dan itu tidak dibenarkan oleh kita. Makanya terpuruk habis-habisan. Berangkat lagi dari bawah. Sampai saat ini saya merasa bahwa aduh. Merangkak. Saya pada posisi seperti ini kembali, itu anugerah Tuhan. Dan saya tahu bagaimana jatuh dalam hal seperti itu. Tidak boleh lagi. Makanya saya sering kali keras dengan jemaat, saya bilang gini, manusia itu kadang-kadang derajatnya lebih daripada binatang. Mungkin jarang-jarang dengar khotbah yang keras seperti ini. Tapi saya mau kasih contoh aja. Nih, saya kasih contoh. Jalan nih, binatang nih, jalan. Dia jatuh dalam lubang. Dia pergi lagi. Dan dia kembali. Dia tahu dia pernah jatuh di situ. Dia minggir loh. Minggir. Kenapa? Karena dia tahu pernah jatuh di situ. Dia minggir. Dia jalan lagi. Manusia enggak. Manusia ini jatuh nih. Nih gue jatuh di sini. Balik. Balik lagi. Mampir lagi dengan dosa yang kenapa. Ini kan konyol. Saudara, mari hidup dalam kebenaran. Harganya mahal Pak. Mahal hidup dalam kebenaran. Mahal hidup dalam kebenaran. Kalau ada yang cerita mengenai Samuel, maksudnya pendeta Samuel, 18 tahun yang lalu, itu saya. Tapi kalau saudara dengar pendeta Samuel 2 tahun yang lalu sampai saat ini, enggak! Saya tutup pintu itu. Kenapa? Karena berpegang kepada kebenaran. Itu iman yang menyelamatkan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetap berpegang kepada kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. J baca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kembali kepada 2 Timotius tadi. 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Terakhir. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Alkitab itu memang manfaatnya untuk mengajar. Kalau saudara sering baca Alkitab, ini menyatakan kesalahan. Kelakuan saudara diperbaiki. Kalau saudara sering membaca Alkitab, terus ya mendidik orang dalam kebenaran. 17. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tetap bertumbuh dalam firman Tuhan. Tetap bertumbuh dalam Alkitab.
Tetap bertumbuh dalam kitab suci, saudara-saudara sekalian. Jangan pernah bosan membaca firman Tuhan. Jangan pernah bosan membaca firman Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang terjadi, kita memerlukan kekuatan rohani. Di tengah-tengah masalahmu dan masalahku, kita membutuhkan kekuatan rohani. Kita membutuhkan relasi. Relationship with God. Relasi dengan Allah. Jangan pernah bosan. Bangun pagi berdoa, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bangun pagi berdoa, pegang istrimu, katakan kepada anak-anakmu, bangun nak, pagi kita harus bersekutu dengan Tuhan. Bangun pagi, berdoa, renungkan firman Allah, baca Alkitab. Satu hari berapa pasal saudara membaca Alkitab? Aduh Pak, nggak punya waktu. Nggak bisa. Pak, pagi saya suka sulit bangun Pak. Oke. Kalau kau sulit-sulit bangun pagi hari, siang. Siang nggak mungkin Pak. Saya bekerja. Oke. Sore. Sore Pak, nggak mungkin Pak, saya sampai di rumah kecapean. Oke. Malam. Aduh malam Pak, saya nonton sinetron temannya istri saya Pak. Kalau orang Kristen model kayak gini, jangan tersinggung ya. Saya kasih tahu ya. Jangan tersinggung ya. Mati aja lu. Masa orang Kristen nggak punya waktu untuk berdoa? Masa orang Kristen nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan? Buat apa kamu menjadi Kristen? Bagaimana imanmu bisa bertumbuh kalau engkau tidak membaca firman Tuhan? Katanya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Engkau nggak punya waktu. Baca tuh banyak kitab-kitab yang bagus. Ya oke lah, saya nggak mengajurkan saudara-saudara untuk baca kitab Tawarik, Raja-Raja. Sulit, mungkin susah, mumet. Baca Mazmur. Engkaulah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Itu dong. Baca kitab-kitab Paulus bagus. Pak, kadang-kadang saya udah tua Pak. Saya kadang-kadang lupa Pak, kitab Mazmur di mana ya? Saya nggak bisa bedakan mana Mazmur, mana Mansur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo dalami firman Tuhan. Saudara kok ibu-ibu ya, aduh, mana buku resep masak, buku resep masak, buku resep masak. Kartini di mana? Femina. Nah bukan nggak boleh, silakan aja. Saudara juga mungkin carilah, berikan yang terbaik untuk makanan yang terbaik untuk suami dan anak-anakmu. Bilang silakan. Tapi mbok juga punya waktu untuk baca firman loh. Sekarang kan udah zamannya udah canggih sih, udah pakai handphone ya. iPad segala macam. Dulu kan masih pakai Alkitab. Kadang-kadang kita malah yakin di mana ya? Mana ya? Orang sudah baca habis, baru cari, baru dapat. Nah gitu ya. Kitab yang susah-susah tuh Hagai. Hagai di mana ya? Perjanjian baru mah. Yang harus sampai kontak nggak dapat di perjanjian baru. Nah, makanya sering-sering baca Alkitab. Segala macam. Amin saudara. Baca Pak. Udah terlalu tua Pak. Nah, namanya baca Alkitab bukan terlalu tua dan muda, bukan urusan masalah tua dan muda. Ayo, pelajari firman. Di situ ada banyak kekuatan kok. Ada banyak kekuatan. Yang sakit ada di firman, sembuh. Masalah ekonomi, ada di firman, Tuhan pulihkan. Masalah apa? Banyak di firman. Makanya sering-sering baca firman. Andalkan firman Tuhan, andalkan firman itu hidup. Menghidupi firman dalam hidup saudara. Sakit, bilur Yesus menyembuhkan. Bukan saya tidak percaya dokter. Enggak, saya juga percaya dokter. Kadang-kadang kita sakit, tapi doa dulu. Ini ibu-ibu nih, kalau sakit kepala yang ingat pertama apa sih Bu? Obat dulu ya, obat dulu. Yang kayak saya cerita kemarin tuh, ada pendeta yang sampai hebohnya, foto jemaatnya maju. Waduh, ibu sakit apa? Sakit ini Pak, you percaya Tuhan sembuhkan, sembuh. Dia doa, akhirnya saking semangatnya dia bilang, oleh bulir-bulirnya Yesus sembuh. Jemaatnya pendeta sebelah bilang, Pak salah, bukan bulir.
bukan bulir. Pendeta nggak mau kalah. Pendeta bilang, bulir aja sembuh, apalagi bilur. Pendeta lawan, saudara. Pendeta nggak bisa dilawan, saudara-saudara sekalian. Nggak bisa deh, Bapak Saudara, melawan pendeta nggak bisa. Saudara, ada sanggup semangat-semangatnya. Dia bilang gini, Bartimeus, turunlah. Wih, pendeta temannya bilang, bukan Bartimeus. Tapi Zakheus, dia bilang, lu dengar dulu. Bartimeus, turunlah. Bukan tempat kamu di situ. Tempat kamu Zakheus. Jadi nggak ada yang perlu nggak usah diragukan lah saudara-saudara sekalian. Saya selalu ketangkap polisi itu sering kali loh. Kalau lagi mau doain pas ngubut-ngubut gitu ya, terus mau doain orang di rumah sakit, sering ketangkap. Kadang-kadang kita lewatin hal kayak gitu loh. Tuhan tuh baik aja loh. Tuhan, waduh, polisi kadang-kadang tahan loh. Oh sembuh. Saya cuma bilang, pendeta saya minta maaf Pak, saya mau doain orang Pak, kalau enggak dia bisa mati. Saya lewat. Gitu. Kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang kita pakai hal-hal kayak gitu untuk masalah-masalah. Nggak boleh juga sebenarnya. Cuma saya apapun terjadi, ya udah terpaksa kadang-kadang. Dari Kemayoran itu kan kalau saya mau ke Husada itu kan turun itu kadang-kadang kan lewatin marka jalan tuh. Kemayoran. Kadang-kadang saya tembus itu karena mau cepat-cepat. Ada polisi yang ngumpet. Polisi Indonesia kan sama polisi luar negeri kan beda-beda. Polisi Indonesia kan ngumpet-ngumpet. Maaf ya Pak polisi. Polisi Indonesia kadang-kadang ngumpet-ngumpet. Dari sana, dia ngumpet di sini. Udah salah nih, baru stop. Loh, tadi gue nggak lihat loh. Tadi gue nggak lihat. Kok sekarang ada ya? Kalau polisi di sana, ya saya beberapa kali ke luar negeri, saya lihat orangnya ya. Kalau memang di situ aja. Ya itulah, saudara-saudara. Emang, iya kita negara kita nih kita harus cinta, saudara-saudara. Mau perang gitu ya. Waduh, kalau Indonesia, kalau pesawat-pesawat mana, tembak aja. Kalau Indonesia, udah ditembak, nanti jatuh sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, tapi harus kita cinta negara kita. Amin saudara. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayo saya sering ditangkap tuh. Saya pakai itu aja. Saya mau minta maaf Pak, minta maaf Pak. Minta maaf saya mau doain orang. Tuh bilang, enggak Bapak salah. Iya saya udah minta maaf, saya salah. Saya udah minta maaf ya, dia tambah galak. Kayaknya saya pendeta Pak, saya mau doain orang Pak. Kalau dia mati gimana Pak? Bapak tanggung jawab ya. Oh kalau gitu dia takut kali. Ya silakan Pak. Baru kemarin Pak, saya keluar tol MT Haryono tuh. Ya saya nggak ingat tuh ganjil genap. Nggak ingat sudah, ditangkap. Saya udah minta maaf, saya mau kunjungi orang yang meninggal Pak. Polisi saya bilang, Bapak salah? Iya saya salah, saya ngerti Pak. Bapak, saya salah, oke saya minta maaf Pak. Masih dia ngotot terus, ya sudah saya kasih KTP. Saya udah bilang saya pendeta Pak, saya minta maaf. Saya minta maaf. Wah 3 hari kemudian Bapak tebus ya di sana. Saya nggak dipanggil-panggil. Oh berarti aman. Ya, mungkin dia mau bilang, pendeta, kualat gue nih. Tuhan jaga kita dengan sempurna aja. Ya apa? Kita berpegang kepada kebenaran. Tidak ada motivasi apa-apa saudara sekalian. Enggak ada punya motivasi apa-apa. Tapi kalau saudara benar, saudara pasti dilindungi Tuhan. Kalau saudara benar, saudara pasti diberkati Tuhan. Saya berdoa buat saudara, studi saudara diberkati, keluarga saudara diberkati, usaha saudara diberkati, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dan saudara rasakan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Kita berdoa untuk gereja ini tetap stay, tetap baik, tetap luar biasa. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita semua masuk dalam kerajaannya. Amin saudara? Amin saudara? Nanti kita di surga kita ketemu lagi ya saudara-saudara sekalian ya. Amin. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia
dan pelihara seumur hidupku. Mari sekali lagi, dari awal kita akan pujian. Tuhan akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bangkit berdiri semuanya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tetap berpegang kepada kebenaran, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dan hidupkan firman itu dalam setiap langkah hidupmu, supaya engkau berarti, engkau berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Selalu Tuhan menyertai engkau, selalu Tuhan menolong saudara. Di mana saudara pergi melangkah, tangan kasih Tuhan selalu menjaga, memelihara hidupmu. Tuhan menuntun engkau ke air yang tenang, membawa engkau ke rumput yang hijau. Bahkan kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti engkau selama umur hidupmu. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha anak-anakmu, jaga kesehatan mereka. Berkati dengan berkat-berkat yang bukan saja berkecukupan, tapi berkat-berkat berkelimpahan. Memberkati gembala setempat, Bapak Pendeta Samuel Harnadi, bersama istri,
anak-anak dan keluarga besarnya. Kami memberkati hamba-Mu ini, di mana saja hamba-Mu berada dan mengabarkan Injil-Mu. Banyak banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Memberkati rekan-rekan pelayanan yang ada di tempat ini. Hamba-hamba-Mu yang melayani tanpa lelah dari pagi sampai siang ini. Jerih payah mereka di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkati suami mereka, berkati istri mereka, berkati anak-anak mereka, keluarga besar mereka dengan berkat yang luar biasa. Berkati koordinator setempat, berkati WL kami, berkati singer kami, pemain musik, multimedia, siapapun yang mengambil bagian dalam pelayanan siang hari ini. Berkat Allah turun dan tercurah atas hidup mereka. Terima kasih. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini, Bapa juga berkati dengan berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati. Baik, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama memperhatikan beberapa informasi kegiatan gereja sepekan. Waktu tempat saya persilakan kepada tim media. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di GB Philadelphia Horizon Bekasi. Gembala jemaat, seluruh pelayan jemaat dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Samuel Pati Nasarani. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga dan pelayanan Bapak berlimpah-limpah. Haleluya. Ibadah raya online dan onsite GB Philadelphia Horizon Bekasi pada hari Minggu 28 Juli 2024 diadakan pada pukul 7, 9 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Royal Purba di Hotel Horizon Ultima, Bekasi. Segala puji dan hormat kepada Tuhan yang telah menuntun dan membimbing para wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon memasuki tahun ke-7 dalam pelayanannya. Berikut, kami akan sampaikan beberapa liputan kegiatan kunjungan wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon ke Panti Werda Kasih Sayang pada tanggal 9 Juli 2024.
Segenap wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Leni Matatula yang telah sekian lama memberikan waktu dan tenaganya untuk menjadi pemimpin di WBI Wanita Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan kasih dan rahmat-Nya atas Ibu Leni dan keluarga. Dan juga menyambut Ketua Wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon yang baru, yaitu Ibu Ruth Harnadi. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan wibawa ilahi kepada Ibu, dan pelindungan penyertanya semakin nyata dalam kehidupan Ibu sekeluarga. Kiranya Wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon semakin maju, jaya dan diberkati Tuhan. Amin. Berikut kami sampaikan kegiatan-kegiatan gereja kita. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan perhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Di nama Tuhan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebab itu mari persiapan persembahannya. Nanti kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih untuk ibadah yang boleh menguatkan setiap kami. Bersyukur ya Tuhan. Dan kami yang memberikan persembahan kami yang kedua, Tuhan memberkati setiap apa yang kami berikan pada hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan melimpahkan berkatnya bagi setiap kami. Kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan yang berkati. Jesus, Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above all name. Your kingdom come and your will be. Jesus. Yang sudah memberi Bapak Ibu, mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above all name. Your kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami langsungkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pertama, kedua dan ketiga. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu bagi setiap kami. Bahkan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami, melepaskan berkat buat hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Pati Nasarani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati dengan kuat kuasa-Mu, gantikan segala keletihannya dengan semangat yang baru ya Tuhan. Kami berdoa anggur yang baru, sukacita yang baru berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa perlindungan penyertaan Allah sempurna ya Tuhan. Dijauhkan dari sakit, penyakit maut dan kecelakaan. Bahkan seluruh keluarga besarnya, pelayanannya di tangan Tuhan akan diperlebar dan kami percaya Tuhan berkat Allah menyertai luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga terus menyerahkan para pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari gembala pembina kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati istri dan anak-anak, mantu semua Kau berkati ya Tuhan. Juga berdoa untuk gembala yang kami kasih di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Samuel Harnadi, Ibu Ruth dan kedua anaknya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun dia sedang melayani saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari wajah-Mu padanya ya Tuhan. Kami percaya kuat kuasa-Mu menundungi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga berdoa Tuhan untuk penata layanan di tempat ini, tim penata layanan tempat ini Tuhan memberkati. Kami berdoa mulai dari koordinator ibadah yang pertama, Bapak Pendeta Agus Diharja, Tuhan memberkati. Koordinator ibadah kedua, Bapak Pendeta Winarto, Tuhan memberkati. Koordinator ibadah ketiga, Bapak Pendeta Weli Sito, Tuhan memberkati. Dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan, istri dan seluruh keluarga besarnya dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Berkati pekerjaan, berkati hidupnya Tuhan. Jadi teladan untuk banyak orang sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati Tuhan para ketua bidang departemen di tempat ini, para pendoa, pemusik, penari, guru sekolah minggu, dan seluruh pelayan jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami beri dalam ibadah-ibadah kami, dalam pelayanan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah. Terlebih lagi kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Tuh kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati setiap kami. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami angkat tangan kami Tuhan. Kami melepaskan shalom buat kota bangsa kami. Shalom buat kota Bekasi, shalom buat Indonesia, damai sejahtera berlimpah buat kota dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami tahu rencana-rencana yang indah, rencana-rencana yang dahsyat dan ajaib Tuhan akan nyatakan lebih lagi buat kota dan bangsa kami. Dan kami tahu pada akhirnya Jesus for everyone itu terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Penyertaan Allah sempurna bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so sekali lagi, saudara pulang dengan kebaikan Tuhan. God, my God, my God is so good. God is so good. Pulang dengan percaya Allah menyertai-Mu, Allah memberkati-Mu, Allah kita baik. Once more again, my God is so good. He's so good. Hallelujah. He's so good. My God, He's so good. 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 Aminkan setiap perkataan berkat ini, sehingga apa yang kau aminkan itu terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah istrimu, suamimu, anak-anakmu, keluar masukmu,
karir masa depanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anugerah berkat rahmat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya manis Roh Kudus, menyertaimu dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Baik Bapak Ibu, hati-hati dan Tuhan memberkati. Haleluya, berkat Tuhan menyertai kita semua. Sampai minggu depan di tempat ini kembali dengan penuh sukacita. Jesus, Jesus, we will shout your name.